masalah kan? Ngomong gitu kan gak masalah. Karena Nabi juga mengajarkan kita Rabbanas azibil bas ishfi anta syafi kan gitu kan, doa minta sembuh kan. Tapi Nabi Ayub bukan masalah boleh atau enggak, masalah enak apa enggak, itu udah levelnya di atas fikih. Makanya saya sering bilang ada level fikih, boleh atau tidak, ada level moral, malu atau enggak, ada level iman, percaya atau enggak. Jadi 3 level kebaikan dalam Islam: fikih, moral, akhlak, iman. Secara fikih boleh, tapi malu. Secara fikih boleh, tapi makruh. Secara fikih boleh, tapi Allah nggak suka. Apa yang boleh tapi Allah nggak suka? Cerai salah satunya. Boleh kan? Kan fikih membolehkan Ustaz, tapi Allah nggak suka. Sehingga kalau kita merasa ada nilai moralnya, ada beban moralnya, kita pasti akan ketahan. Aduh nggak enak sama Allah. Kenapa? Allah nggak suka kan? Walaupun fikihnya boleh. Makanya fikih, moral, iman yang paling tinggi di atasnya. Nabi Ayub boleh banget kalau beliau bilang, ya Allah, ishfini shifaan la yughadiru saqaman. Beri saya kesembuhan yang gak ada lagi penyakit setelahnya. Kan boleh kan? Nabi sendiri yang mengajarkan itu. Tapi Nabi Ayub memilih moral, gak enak sama Allah. Sehingga ketika harus berdoa pun, doanya doa orang yang gak enakan. Rabbi masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sakit, sedangkan engkau yang paling maha penyayang. Kalau di ayat yang lain, ya Allah, setan menyakiti saya. Coba, kenapa setan Ustaz? Emang kayak gitu. Setan itu emang untuk disalah-salahin. Nabi Musa nyalahin setan, Nabi Yusha nyalahin setan. Nabi Musa kapan nyalahin setan? Pas tadi nggak sengaja membunuh kan? Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, ini bukan kerjaan saya, ini kerjaan setan. Kata Nabi Musa di surah Al-Qasas. Nabi Yusha di surah Al-Kahfi, ketika lupa dengan Yusha itu Joshua, ketika lupa dengan ikan yang bisa berenang, padahal udah mati, lalu pas ingat, Nabi Yusha bilang apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah. Tidak ada yang buat saya lupa kecuali setan. Setan lagi yang disalahin. Nabi Ayub juga gitu. Ya Allah, setan yang menyakiti saya. Setan lams. Lams itu kayak nyentuh saya sehingga saya jadi kena penyakitnya. Itu bukan Allah, setan ya Allah. Bukan engkau ya Allah, engkau maha penyayang. Kayak gitu bahasa Ayub. Lalu Allah menjadikan di bawah kakinya terbit mata air. Lalu Allah berfirman, Ayub, mandilah dengan air di bawah kakimu. Lalu basah tubuh Ayub, pelan-pelan bisa digerakkan. Lalu beliau mandi dengan nyaman. Setelah selesai mandi, Allah mudahkan lagi seluruh fisik Ayub. Yang tadi udah berusia sekitar 80 tahun, sekarang jadi usia sekitar 30 tahun. Kok 30 tahun Ustaz, bukan 17 tahun? Usia ideal 30 sampai 40 tahun. Alhamdulillah, saya usianya segitu, Ci. Gak penting banget sih Ustaz. Usia ideal itu adalah 30 sampai 40 tahun. Itulah usia penduduk surga. Kalau meninggalnya sebelum 30 tahun Ustaz, nanti dinaikin dikit biar ideal. Kalau meninggalnya udah lebih dari 40 tahun, nanti diturunin lagi, didiskon usianya supaya ideal. Yang jelas gak ada kakek nenek di dalam surga. Kan kata Nabi gitu kan? Nenek-nenek bilang, ya Rasulullah, Rasul kan tahu kan siapa aja di antara kita nih yang ahli surga. Rasul pas lagi ke surga ngelihat saya gak di surga? Enggak, saya gak ngelihat nenek-nenek di surga. Beneran Rasul? Beneran. Ya Allah, gimana dong? Karena nenek nanti di surga gak akan jadi nenek lagi, jadi gadis. Oh Rasul gitu banget sih. Ini nih Rasul bercanda ya. Dan candanya itu kayak gak bangun iman, candanya elegan, candanya itu gak menghina siapapun, gak mencela agama, gak memperolok-olok. Canda yang tetap elegan dan bisa buat orang happy kan. Tapi Nabi tahu orang yang diajak canda. Kalau orang yang gak kenal digituin kan ntar dia sakit hati ya. Nabi senang banget sih ngeprank orang misalnya. Enggak, itu kan kalau nggak kenal. Kalau ini kan kenal, jadi bukan ngeprank namanya. Kayak bercanda lah, kayak akrab gitu. Artinya teman-teman, bahwa semua para anbiya, semua para solehin, termasuk Zulkarnain, termasuk Sulaiman, termasuk nama-nama besar yang ada di Al-Quran, mereka semua mendapatkan keajaiban dengan cara yang sama dan sangat sederhana, simple banget. Apa caranya? Doa, ngandelin Allah banget. Nabi Musa di dalam surah Al-Qasas berdoa, ya Allah, saya bingung mau kemana, beri saya petunjuk. Akhirnya jalan. Kemana Allah arahkan kakinya? Ke negeri tempat bertemu dengan calon istrinya. Setelah bertemu dengan calon istrinya dan juga belum ngeh kalau itu bakalan jadi calon istrinya, Nabi Musa berdoa lagi sama Allah, ya Allah, saya lapar. Ya Allah, saya lapar. Saya sangat membutuhkan rezeki darimu. Tiba-tiba salah seorang cewek itu datang menjamu Nabi Musa untuk makan di rumah mereka, diundang oleh ayahnya. Lalu ayahnya melamar Musa, lalu Musa tinggal di situ, lalu Musa bekerja di situ, lalu Musa menikah dengan salah seorang di antara perempuan itu yang soleha.
Ini semuanya buah dari doa-doa yang soleh. Makanya teman-teman, jangan pernah tukar doa kita dengan apapun. Salah satunya, jangan tukar dengan makanan dan minuman yang syubhat, apalagi yang haram. Mending lapar tapi doa kita diijabah daripada kenyang tapi doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah Musa di dalam surat Al-Qasas ini walaupun gak terlalu detail kita bahas, lebih kepada masalah doanya bisa menjadi ilmu buat kita, bukan sekedar wawasan. Saat ini juga kita langsung meminta kepada Allah apapun hajat kita. Rabbana, Rabbi, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Semuanya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia terlihat besar hanya karena kita kecil. Dia terlihat berat hanya karena kita lemah. Dia terlihat sulit hanya karena kita bodoh. Dia terlihat gak mungkin hanya karena kita gampang berputus asa. Tapi di depan Allah semuanya menjadi kecil. Minta sama Allah, sal tutoh, mintalah, Allah pasti akan kasih. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa-doa kalian.